Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Al-Ittihad. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA IT Al-Ittihad. Yang saya hormati Ustadz Ustadzah Majelis Guru SMA IT Al-Ittihad. Dan seterusnya adik-adik yang saya cintai, beserta teman-teman seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan rahmatnya kita semua dapat menyaksikan video ini dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Selamat menyaksikan. Tanggal 17 Agustus merupakan hari yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia seluruhnya, karena tanggal tersebut merupakan hari di mana masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negaranya untuk pertama kali. Selain itu juga, negara Indonesia juga menggelar beberapa lomba seperti lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba panjat pinang, dan sebagainya. Semua masyarakat Indonesia sangat menikmati perayaan-perayaan ini. Ada yang di sana hanya menonton, ada yang menyoraki sang pemain atau mendukung si pemain, ada juga yang turut berpartisipasi dalam mengikuti lomba ini. Akan tetapi, ada banyak masyarakat Indonesia yang melupakan apa sih sebenarnya tujuan dari dilaksanakannya perayaan 17 Agustus ini. Mari kita simak bersama-sama. Teruntuk kamu maupun kalian semua yang sedang menonton video ini, Anda mau bertanya nih, pernah nggak sih kalian berpikir apa makna sebenarnya dari kita melaksanakan perayaan 17 Agustus? Kemudian apa sih tujuannya itu dirayakan? Lalu apa saja yang kira-kira yang harus kita lakukan pada saat tanggal 17 Agustus itu? Ya, benar. Tanggal 17 Agustus itu kita diperingati untuk mengingat jasa para almarhum pahlawan yang sudah meninggal dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Coba kalian bayangkan saja, kalau misalnya kita belum merdeka dari segi makan pangan, kita belum bisa makan makanan seperti senikmat sekarang ini. Kalau dahulu kan makan atau minum nggak jelas, jadi suatu saat saja kita bisa mati gitu, tergantung ajaran masing-masing juga sih. Kemudian dari segi pakaian, kita udah menggunakan pakaian yang begitu nyaman pada masa ini. Sedangkan pada masa penjajahan dahulu, mereka menggunakan kalung gondi sebagai bahan pakaian mereka. Ya itulah, bisa kalian rasakan gimana nggak nyamannya. Terus dari tempat tinggal, sekarang kita sudah berada di tempat yang layak, nyaman. Nikmat mana lagi yang belum kita syukuri? Bagaimana bisa kita masih mengeluh hari ini? Kemudian ini ada salah satu juga yang ingin Anda tanyakan. Menurut kalian apa sih makna dari atau tujuan dari dilaksanakannya upacara bendera? Karena ada masyarakat umum yang masih berpendapat kalau misalnya upacara bendera itu adalah kayak hal-hal yang gak apa gitu, kayak misalnya ngapain sih upacara bendera bawa-bawa wajah, padahal kita masih bisa melakukan hal yang lain loh. Bagaimana menurut kalian? Terus di kolom komentar ya. Kalau menurut diri Anda sendiri, upacara bendera itu dia tidak boleh diremehkan. Karena disitulah kita berdoa, terus mengenang jasa-jasanya para pahlawan, terus kita juga hormat kepada bendera merah putih sebagai wujud bahwa kita tunduk padanya dan mengaku negara Indonesia lah sebagai bangsa kita.
Bayangkan saja kalau negara Indonesia tuh dia masih dijajah sama penjajah. Coba bayangin, harus bagaimana kita saat sekarang ini. Gak mungkin kita bisa tenang seperti saat ini, bukan? Kita sebagai masyarakat Indonesia itu perlu untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang sudah wafat, ya. Itu tuh dia, sekarang kita tidak harus bertumpah darah, tidak harus membawa senjata, melainkan hanya dimulai dari hal-hal yang ringan gitu, seperti berpikir positif atau merubah diri menjadi yang lebih baik, seolah-olah di setiap harinya ada kemajuan gitu dalam diri kita. Dan dari situlah dimulai kita untuk memotivasi orang lain dalam melakukan kebaikan. Jadi di sini kesimpulan Anda bahwasannya kemerdekaan Indonesia itu dia tidak harus mempertahankan kemerdekaan itu, dia nggak harus, kalau zaman sekarang nggak harus tumpah darah. Jadi dia cukup dilakukan dengan hal-hal yang ringan gitu. Kemudian untuk kita semua juga jangan sampai kita lupakan makna sebenarnya dari peringatan 17 Agustus. Kemudian juga jangan sampai kita lupa berterima kasih kepada pahlawan yang telah berjuang dalam menumpahkan darahnya untuk merenggut kemerdekaan negara Indonesia dari para penjajah. Lalu selalu senantiasa bersyukur atas apa yang selama ini telah kita dapatkan. Karena dengan bersyukur itulah kita semua bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Mungkin ini saja dulu dari Ana. Kalau misalnya ada kata-kata yang gak berkenan di hati antum atau antuna, Ana mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.